sudah membentuk saka, jangan jadi tukcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama Windy Rahmawati atau biasa dipanggil Kak Windy. Sebelumnya nih, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dilindungi Allah. By the way, sebenarnya kalau misalkan kalian dengar berisik-berisik, sorry ya, soalnya di daerah ini lagi hujan. Ngomong-ngomong soal pandemi nih ya, kakak-kakak, di masa pandemi ini mungkin kita merasa bahwa 1 tahun terakhir ini kayak kegiatan tuh kayak nggak ada aja. Di daerah Win tuh kayak biasanya dari Agustus sampai Desember itu full kegiatan, entah itu jambore, entah itu raimuna, ya apalah daya gitu ya. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan istilahnya pramuka yang dialihkan ke virtual gitu, dengan berbagai kendala di kegiatan-kegiatan pramuka yang sekarang berbasisnya virtual, untuk bantu teman-teman yang kehilangan keilmuannya di bidang pramuka nih teman-teman. Nah, salah satunya adalah akan dibahas di video ini. Setelah Bantara Laksana ini, kalian mau kemana sih gitu? Kalian bakalan bertemu dengan Saka namanya, atau Satuan Karya Pramuka. Nah, Satuan Karya Pramuka ini apa sih? Dan gimana syarat-syaratnya? Terus apa aja sih yang harus kita kenal di Saka itu? Ada berapa Saka sih di Indonesia? Saka ini kalian bisa buka tentang Saka nomor 170.A tentang Satuan Karya Pramuka. Kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama adalah Saka itu apa sih? Satuan Karya adalah wadah pengembangan minat atau bakat anggota pramuka, khususnya di penegak dan pandega di Indonesia. Nah, Saka ini mempunyai bidang-bidang nih teman-teman, sesuai dengan minat dan bakat yang diminati di wilayahnya. Contohnya, si penegak ini punya keahlian di bidang kesehatan, masuklah Saka Bakti Husada. Terus juga ada yang minatnya ke kepolisian, masuknya ke Bayangkara. Itu bisa menjadi salah satu jalan untuk kalian mengasah si kalian kayak gitu. Di Saka juga ada yang namanya satuan terkecil, namanya adalah Krida. Anggotanya ini adalah pramuka, penegak, dan pandega di kuartir atau di gudepnya. Kan biasanya di setiap organisasi punya struktur, punya pelatih, punya pembina, dan sebagainya. Nah, di Saka ini ada pamong. Pamong ini adalah orang yang berkualifikasi mahir. Kenapa harus mahir? Karena bertanggung jawab atas kegiatan kakak-kakak anggota Saka tersebut, kayak gitu. Ada yang namanya instruktur, adalah seseorang yang bisa ngebantu secara keahlian gitu. Biasanya non anggota pramuka gitu biasanya. Instruktur ini membantu pamong. Ada yang namanya Mabisaka. Mabisaka itu adalah suatu badan instansi yang terdiri atas pejabat atau tokoh masyarakat, instansi pemerintah yang memberikan dukungan moral dan finansial kepada anggota Saka tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pimpinan Saka. Nah, pimpinan Saka ini adalah badan kelengkapan kuartir yang membantu cara mengadministrasian di Saka. Terus juga membantu secara fasilitas dan dukungan yang lainnya, kayak administrasi dan sebagainya, itu dibantu sama badan kelengkapan kuartir. Di Saka itu juga ada yang namanya Dewan Saka. Dewan Saka ini adalah badan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dalam kegiatan di Sakanya. Jadi yang mengatur dan mengelola tim program tuh Dewan Saka tersebut. Terus juga ada yang namanya musyawarah Saka. Musyawarah Saka ini membahas program dan biasanya memilih Dewan Saka gitu. Jadi struktural itu jadi nanti dibahas di musyawarah Saka kayak gitu. Nah, syarat-syarat ikut Saka itu, yang pertama adalah dia berusia anggota pramuka, penegak, dan pandega, yaitu penegak itu umurnya 16 sampai 20 tahun, sedangkan pandega itu 21 sampai 25 tahun. Yang kedua ialah minimalnya akan dilantik menjadi bantara asalkan dia memenuhi syarat. Dia diberikan waktu selama 6 bulan, dia harus sudah bantara. Kalau misalkan dia belum bantara terus, kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan latihan di Saka tersebut. Yang ketiga yaitu seorang anggota Saka boleh berpindah setelah yang pertama
setelah dia mendapat minimalnya 3 SKK di saka tersebut. Yang kedua yaitu dia boleh berpindah apabila sudah latihan selama 6 bulan. Jadi setiap saka itu jaraknya 6 bulan. Ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban seorang anggota saka yaitu pertama mematuhi ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua adalah mentaati Trisatya dan Dasadharma dan juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh saka tersebut. Yang ketiga adalah menjaga nama baik saka tersebut. Terus juga kalau misalkan memang kuartirnya belum mengadakan atau membentuk satuan karya, cobalah kalian ajukan untuk pembentukan saka tersebut. Cuman ini saran dari Win ya, kalau misalkan teman-teman sudah membentuk saka, jangan jadi tukcing. Ya, tukcing itu adalah dibentuk lalu cicing. Kalau bahasa Sundanya gitu, yang istilahnya adalah dibentuk tapi nggak gerak gitu. Jadi udah dibentuk terus ngapain gitu. Insya Allah minggu depan Win bakalan ngebahas tentang saka-saka yang ada di Indonesia. Mungkin akan ada beberapa part untuk video penjelasan tentang sakanya. Tambahin nih saka yang sudah terbentuk di paran kalian ataupun di daerah kalian, boleh komen di bawah dan kalian ikut saka apa. Mungkin cukup sekian dari Win. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menambah silaturahmi kita dan dukung channel ini. Oke, ya begitu. Bye-bye.